Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di ba'da subuh ini kita masih diberikan kekuatan, keimanan, tentu keikhlasan dalam rangka talabul ilmi. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah telah anjurkan kepada kita untuk selalu bersalawat. Barang siapa yang selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberikan syafaatnya nanti di padang mahsyar ketika mahkamah Allah, dan semuanya kita akan diminta pertanggungjawaban. Jamaah subuh rahimakumullah, ingat dengan kata-kata syair Arab ini Ustaz Dani, utlubul ilma minal mahdi ilal lahadi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Tentu subuh ini juga yang tidak ikut sangat rugi, karena ini salah satu sarana kita untuk menuju surganya Allah SWT, yaitu menuntut ilmu. Majelis ini majelis ilmu, dan pagi ini alhamdulillah sahabat kita Ustaz Dani telah hadir di hadapan kita. Marilah sama-sama kita dengarkan nasihat-nasihat agama, dan semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita semuanya untuk mengambil berkah pada pengajian kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita buka majlis ilmu ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Dani, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hada lil hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, para sahabat muslim yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini, kita bisa bermuwajahah, berkumpul bertatap muka untuk yang kesekian kalinya kajian ataupun kultum subuh setiap pada subuh setiap Ahad. Kita mulai mengadakan lagi setelah sekian lama ya, setahun kurang lebih kita break karena Covid. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya diamanahkan oleh pengurus DKM untuk memberikan sebuah nasihat untuk kita jadikan tambahan ilmu pengetahuan buat kita, terutama ilmu agama. Dan pada kesempatan ini saya ingin memberikan sebuah materi dengan judul amanah. Ya,
Tadi karena saya diamanahkan, jadi saya pikir udahlah saya kasih materi amanah, ya kan? Nah, amanah di sini itu adalah salah satu sifat terpuji seorang mukmin, ya. Jadi ketika kita dikatakan seorang yang beriman, maka sudah pasti orang beriman itu memiliki sifat, salah satunya adalah amanah, gitu. Secara bahasa, gitu, arti daripada amanah itu adalah orang yang dipercaya, gitu. Orang yang dipercaya oleh kaumnya dan diberi tanggung jawab sebagai penjaga, gitu. Jadi, nah, menurut istilah ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Qurtubi berkata, amanah dan janji mengumpulkan semua perkara agama dan dunia seseorang, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ini mencakup muamalah, ya, berbuat baik sesama manusia, janji dan lain-lain, tujuannya adalah untuk menjaganya. Amanah lebih umum dari janji, dan setiap janji berarti amanah, baik dalam perkataan, perbuatan maupun keyakinan. Nah, di antara ulama kontemporer mendefinisikannya, amanah adalah salah satu cabang akhlak yang mencintai kebenaran dan mendahulukannya. Ia adalah lawannya khianat. Amanah dalam sisi kejiwaan adalah akhlak yang tetap dalam jiwa, menjadikan manusia takut akan apa yang bukan merupakan haknya, walaupun tersedia baginya kondisi yang memungkinkannya akan hal itu, kemudian menunaikan kewajibannya terhadap hak orang lain, walaupun ia bisa menghancurkannya. Dari pemahaman ini, amanah mencakup tiga aspek. Yang pertama adalah menjaga diri dari yang bukan haknya. Yang kedua, menunaikan hak orang lain yang merupakan kewajibannya. Dan yang ketiga, menjaga hak orang lain yang dititipkan kepadanya dan tidak meremehkannya. Jadi lagi-lagi ketika kita diberikan sebuah amanah adalah sebuah kepercayaan dari seseorang kepada kita, entah itu adalah sebuah titipan ataupun sebuah jabatan. Artinya orang tersebut percaya, kan, gitu ya. Orang tersebut percaya kepada kita bahwa kita mampu mengerjakan tugas ataupun tanggung jawab sebaik-baiknya agar orang lain mendapatkan haknya, gitu. Orang lain ketika kita diamanahkan memegang sebuah tugas maupun tanggung jawab, sehingga hak-hak orang lain itu terpenuhi oleh karena pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Paham ya Pak ya? Jadi tidak mungkin orang memberikan sebuah tugas atau menitipkan sebuah benda maupun barang ataupun tanggung jawab pekerjaan manakala orang tersebut tidak mampu mengerjakannya. Tidak mungkin. Dan orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab itu sudah pasti dipercaya, mengerti akan tanggung jawab, kemudian menjalankan amanah-amanah tersebut sebaik-baiknya, sehingga hak-hak orang lain ketika ia menjabat sebuah pekerjaan ataupun tanggung jawab itu terpenuhi, gitu. Nah, kalau seandainya ia tidak dapat
menjalankan tugas amanah yang dibebankan, kemudian orang-orang lain yang merasakan manfaat dari apa yang ia berikan kemudian tidak mendapatkan hak itu, maka ia disebut khianat. Nah, tadi kan disebut ya. Jadi orang yang tidak menjalankan amanah dengan baik kemudian ia akan disebut khianat. Dan ketika ia berkhianat, sesungguhnya ia sudah berkhianat atau tercela secara akhlak tadi yang saya sebutkan itu tadi, bukan hanya sebagai sebuah tanggung jawab kepercayaan, tapi juga menyangkut kepada sebuah perbuatan dan akhlak. Manakala orang tersebut berkhianat, sesungguhnya ia sudah berkhianat kepada Allah dan Rasul serta orang-orang di sekitarnya gitu loh. Amanah ini kan banyak ya gitu. Ketika kita menjabat seorang RT, ketua RT, ketika orang dipercaya menjadi seorang ketua DKM, lurah, camat, bupati, gubernur, menteri, bahkan presiden, ini adalah sebuah amanah. Jadi manakala ketika seorang yang sudah diberikan amanah itu kemudian dia berkhianat atas apa yang menjadi tanggung jawabnya, maka sulit Pak gitu loh, ya kan? Sulit apa? Sulit untuk dipercaya begitu. Gitu. Jadi ketika orang berkhianat terhadap jabatannya, maka sulit untuk mengembalikan kepercayaan tuh. Gitu kan? Sekali kita berkhianat terhadap amanah yang dibebankan atau diberikan kepada kita, maka yang terjadi orang hilang kepercayaan gitu. Ya Pak ya, biasa begitu ya. Tanggung jawab ini besar sekali Pak. Kemudian ketika orang tersebut kemudian berkhianat atas tugas dan tanggung jawabnya, amanah yang diberikan, maka sulit orang bisa percaya terhadap apa yang telah ia lakukan. Betapapun mungkin barangkali orang tersebut berupaya untuk menutupi keburukan yang pernah ia lakukan, ya. Kan sekarang media banyak ya Pak ya, artinya teknologi apalagi cakep gitu kan, berusaha untuk menutupi dengan simbol-simbol ataupun nilai dari kualitas diri bahwa iya begini, iya begitu. Tapi kan masyarakat tidak begitu gitu. Masyarakat itu butuh bukan hanya sekedar janji gitu kan atau iklan. Tapi masyarakat itu butuh kebijakan-kebijakannya itu betul-betul dirasakan gitu. Dampak dari prestasi yang ia lakukan itu betul-betul kan dirasakan ya. Kalau masyarakat menilainya kan begitu. Bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar kata-kata manis, bukan hias bibir dan lain sebagainya, tetapi masyarakat itu butuh kebijakan maupun hasil dari apa yang kita kerjakan itu dirasakan gitu Pak, ya kan? Dan ketika kebijakan ataupun manfaat yang ia berikan tidak dirasakan masyarakat, sulit Pak, hilang kepercayaan itu gitu. Kembali lagi di dalam Al-Quran, amanah berulang kali disebutkan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Nah, nyambung ya Pak ya. Jadi Allah memerintahkan di dalam surat
An-Nisa 58 tadi yang Anda sebutkan tadi, bahwasanya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 27, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, ya. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahuinya. Nah, jelas Pak. Jadi ketika kita berkhianat, sesungguhnya kita sudah mengkhianati Allah dan Rasul. Juga yang terasa adalah orang-orang atas apa yang ia kerjakan. Jadi sangat berat Pak. Sehingga antara hubungan keimanan seseorang dengan amanah itu seperti dua mata uang sih sebetulnya, ya. Dua mata uang. Orang yang beriman pasti dia amanah. Jadi orang yang tidak beriman, orang yang tidak amanah, sudah dipastikan keras itu tidak punya iman dia gitu. Karena dia tidak takut dengan Allah dan Rasul. Jadi perkara amanah ini adalah perkara yang luar biasa sebetulnya menurut saya. Sangat-sangat luar biasa. Yang disebutkan dalam ayat ini adalah semua jenis amanah. Semua jenis amanah. Allah Subhanahu wa taala juga menggolongkan amanah sebagai sifat orang mukmin. Seperti disebutkan dalam Quran surat Al-Mu'minun dan Al-Ma'arij. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan dijanjinya. Dan janjinya. Ya, jadi tanggung jawab serta janji. Biasanya kan orang tuh kalau mau menjabat jabatan itu kan selalu berjanji nanti gitu kan ya. Bahkan disumpah. Bahkan ketika orang ditunjuk atau dipilih sebagai seorang gubernur, menteri, ini udah kelas yang tinggi barangkali, itu sebelum pelantikan itu ada namanya sumpah jabatan. Nah, ini karena apa? Karena memang ada konsekuensinya sebetulnya itu. Supaya apa? Supaya orang tersebut amanah gitu kan. Sesuai dengan apa yang diucapkan dan janji yang disampaikan akan berbuah manfaat gitu kan, akan berbuah kesejahteraan bagi orang-orang di sekelilingnya yang merasakan gitu kan apa yang ia pimpin pada saat itu nanti gitu. Nah, kemudian di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengajarkan akhlak yang mulia ini sebagaimana yang terdapat dalam sabda beliau, tiada beriman orang yang tidak memegang amanat dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Itu bunyinya la imana liman amanah. Tidak ada keimanan seseorang kalau ia tidak amanah. Nah, ini hadisnya tadi ada korelasi hubungan itu. Jadi benar-benar perlu kita kita renungkan ya di dalam hati ketika kita diamanahkan apapun tuh, ya kan. Termasuk saya diamanahkan itu. Saya pikir tadi malam juga saya pikir apa ini mau dikasih materi, tiba-tiba nemplok gitu kan. Oh iya nih, coba gitu. Saya belum pernah ngasih materi ini sebelumnya. Masya Allah. Tapi jadi tahu ya gitu. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain dari Ubaidah bin Samit radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaminkan kepadaku 6 perkara, maka akan aku jaminkan surga kepada kalian. Jujurlah ketika berkata, ya,
tunaikan janji, laksanakan amanah, jagalah kemaluan kalian, tundukkan pandangan kalian, dan tahan tangan kalian. Ini riwayatnya Ahmad bin Ibnu Hibban, ya, dinyatakan sahih Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Jami' nomor hadisnya 7056. Rasulullah SAW mengabarkan juga bahwa amanah adalah perkara agama yang paling pertama akan hilang dari muka bumi ini. Beliau bersabda, hal yang pertama akan kalian hilangkan dari agama kalian adalah amanah. Sebagaimana Islam menganjurkan untuk menjaga amanah, maka ia juga memerintahkan untuk tidak bersifat licik karena termasuk bentuk khianat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang menipu akan diangkat untuknya bendera pada hari kiamat yang bertuliskan ini penipuan dan pengkhianatan fulan bin fulan tuh. Jadi nanti di yaumil akhir, ya kan, itu dipersaksikan itu. Jadi orang yang licik, orang yang berkhianat dan lain sebagainya nanti dikasih label itu. Ini penipuan dan pengkhianatan fulan bin fulan terhadap apa yang ia pernah lakukan tuh, Masya Allah. Jadi udah dikasih label, Masya Allah. Nah, kemudian setelah kita memahami ya apa itu amanah, ya, maka bagaimana bentuk-bentuk amanah itu? Ya, apa sih bentuknya gitu kan? Yang pertama adalah titipan. Ya. Titipan adalah bentuk amanah yang paling masyhur, sampai-sampai orang awam tidak mengenal amanah kecuali titipan. Islam telah menekankan hal ini, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil harta orang dengan tujuan menunaikannya, maka Allah akan menunaikan untuknya. Dan barang siapa yang mengambilnya untuk dirusak, maka Allah akan merusaknya. Ya. Jadi misal nih ya, ada seseorang kemudian ketinggalan dompet misalnya di sebuah tempat misalnya begitu. Orang itu berlalu gitu. Mungkin kalau di Jepang itu nggak apa-apa, ya, orang ketinggalan dompet misalnya lagi duduk di mana gitu, dia jalan aja ketinggalan barang yang bawaannya gitu, dia balik lagi masih ada tuh dompet. Tapi kalau di sini misalnya jangan coba-coba gitu kan, ketinggalan dompet, syukur-syukur kalau dia niatnya itu tadi ya, dalam konteks hadis tadi, kalau niatnya ia ingin melakukan hal itu untuk kebaikan, perbaikan, baik-baik saja ketemu dompet, kemudian dia pikir kalau seandainya nanti nggak saya selamatin, ntar diambil sama orang yang nggak bertanggung jawab, hilang kan, kasihan orang itu gitu kan. Nah orang ini akhirnya kita kemudian menyelamatkan itu, cari alamat, kemudian kita telepon atau hubungi orang yang ketinggalan itu, ketemu, alhamdulillah gitu kalau kita punya sifat seperti itu. Tapi ketika ada orang tiba-tiba menemukan barang ataupun dompet gitu, kemudian dia buka tuh dompet tuh, diliatin gitu, wah ada 1 juta gitu kan, saya ambil gope gitu kan, sisanya gope gitu kan, saya taruh lagi. Nah ini merusak gitu. Merusak sesuatu yang tadinya masih utuh kemudian dirusaknya, karena niatnya itu tadi gitu, ingin merusaknya, maka Allah akan rusakkan dia gitu. Jadi kembali kepada niat kita gitu. Jadi kalau kita niatnya baik, insya Allah kemudian Allah akan beri kebaikan itu.
Jadi dalam konteks seperti ini kita kadang-kadang tergoda dengan itu tadi Pak, dengan jabatan misalnya, kerjaan kita udah enak nih ya kan, kemudian sayang nih gitu, ada peluang nih objekan gitu kan, padahal bukan haknya Pak. Itu bisa seperti itu. Kemudian Rasulullah juga bersabda, tunaikan amanah kepada orang yang memberimu, dan janganlah kau khianati pada orang yang mengkhianatimu. Selamat datang Pak Dedi, insyaallah. Kemudian berikutnya tadi ya, bentuk-bentuk amanah, yaitu yang pertama adalah titipan, kemudian yang kedua adalah jabatan. Kedua itu bentuk-bentuk amanah adalah jabatan. Islam menganggap jabatan dan sebagai amanah tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak layak, yang memiliki kapasitas keilmuan dan akhlak yang baik untuk melaksanakannya. Jadi diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu kesempatan berbicara dengan suatu kaum dalam suatu majelis seperti kita ini, datang seorang badui dan berkata, kapankah hari kiamat? Nah, ini orang badui kucuk-kucuk datang dalam majelis ini, dia nanya langsung gitu, Rasulullah, kapan hari kiamat? Rasulullah SAW tidak mengindahkannya gitu, dan tetap berbicara. Dan sebagian lain berkata, beliau tidak mendengarnya. Setelah Rasulullah SAW selesai bicara, beliau bertanya, siapa yang tadi berbicara tentang kiamat gitu, tanya lagi. Orang itu menjawab, saya wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu menghilangkan amanah, maka tunggulah kiamat. Ya. Rasulullah, jika kamu menghilangkan amanah, maka tunggulah kiamat. Orang itu bertanya lagi, bagaimana menghilangkannya ya Rasul? Beliau bersabda, jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Nah, jadi perkara hal ini kan perkara yang nggak main-main kan gitu ya. Misalnya kita nih mau nunjuk seseorang nih Pak, ya kan, ya kita harus lihat kapasitas orang tersebut gitu. Jadi kalau orang tersebut kira-kira dia memang orang yang bisa menjalankan amanah itu, fine gitu kan, masalah gitu. Tapi ketika orang tersebut tidak memiliki kapasitas itu dan kita lihat akhlaknya bagaimana, itu kan banyak inian ya, banyak kriteria dan lain sebagainya. Nah itu tunggu aja kehancurannya, ya kan. Jadi kaitan menunjuk seseorang itu nggak main-main gitu kan. Jadi itu betul-betul ditelaah lah, diseleksi mungkin barangkali istilahnya seperti itu, supaya apa? Supaya tidak terjadi itu tadi ya kan, pengkhianatan atau tidak amanah dan lain sebagainya, ya kan. Kemudian dari Abu Zar radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah SAW, apakah kau tidak menggunakanku sebagai pemimpin? Tuh. Beliau memukul pundakku dengan tangan beliau, ditepuk gitu ya, dan berkata, wahai Abu Zar, sesungguhnya engkau lemah dan sesungguhnya itu adalah amanah, dan pada hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan kecuali orang yang mengambilnya dengan hak dan menunaikannya, ya kan. Jadi ibaratnya kalau Rasulullah tahu ya gitu kan, orang ini seperti apa dan bagaimana dia mampu, Rasulullah tunjuk. Tapi kalau tidak, Rasulullah tahu persis bahwa kalau ini diserahkan, maka ia lemah tuh, dalam artian punya kelemahan-kelemahan yang cenderung gampang
tergoda dan sebagainya gitu. Kemudian jadi bila memilih pekerja merupakan amanah nih ya, contohnya bila memilih pekerja merupakan amanah maka menunaikan pekerjaan adalah amanah ya, menunaikan pekerjaan adalah amanah. Dan seorang pekerja atau karyawan tidak boleh memanfaatkan jabatannya secara buruk sehingga ia menghasilkan hal yang tidak halal baginya dan keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang kita pekerjakan dan telah kita beri bayaran, bila ia mengambil selain itu maka ini adalah haram. Tuh. Jadi kalau sudah kita bekerja gitu kan, ini kita udah dapat bayaran nih atas hasil jerih payah kita bekerja di dalam perusahaan misal gitu, maka kita udah menerima gaji itu bayaran gitu kan. Nah kemudian kita ngambil sisi-sisi lain dari pekerjaan yang menggunakan fasilitas perusahaan yang kita kerjakan demi untuk mendapatkan bayaran lain begitu, ya kan, obyekan lah istilahnya kayak itu nilainya jadi haram Pak, karena pakai fasilitas perusahaan untuk mendapatkan bayaran ataupun penghasilan tambahan. Lain kalau kita di luar itu misalnya gitu. Contohnya misalnya kita kerja di sana tapi kita punya bisnis juga di luar, kemudian kita bisa pasarin bisnis kita untuk ditawarkan ke perusahaan di mana tempat teman-teman kita kerja, itu nggak masalah. Tapi kita menggunakan fasilitas perusahaan untuk mendapatkan keuntungan di luar dari gaji, nah ini yang nggak boleh gitu. Ini nggak boleh. Itu. Jadi misal contoh juga ya, ketika ini contoh aja sih sebetulnya. Kalau misalnya kita punya perusahaan nih, kita punya perusahaan besar, ya, kita pengusaha lah anggaplah gitu. Kemudian pada saat itu ada perekrutan karyawan baru gitu kan. Nah kemudian kita punya ponakan misal gitu ya, ataupun saudara kerabat itu, keluarga entah dari istri atau dari adik kita dan lain sebagainya, kemudian melamar tuh pekerjaan ke perusahaan kita. Kemudian akhirnya pada waktu saat penseleksian gitu kan, perekrutan itu kan ada seleksi itu ya, ada tes lah gitu kan. Nah karena kita merasa kita pengusaha gitu kan barangkali, nah kemudian pesen tuh sama yang nyeleksi gitu kan, misalnya Pak Ilman itu, Pak tolong ya Pak, itu ponakan saya gitu kan, gitu. Nah Pak Ilman kan nggak enak tuh ngomong ke saya yang punya perusahaan kan gitu ya Pak ya, nggak enak. Padahal begitu pas diseleksi, pas dites gitu, dievaluasi gitu kan, nilainya nggak masuk kriteria gitu. Misalnya harusnya nilainya taruh 80 atau 90, dia di bawah itu misalnya, kan nggak masuk secara kriteria. Kan perusahaan kan pengennya kan sesuai kualifikasi kan begitu, kan akan tadi berdampak kualitas pekerjaan dia, berdampak pada amanah yang baik yang ia akan kerjakan kan begitu. Tapi karena Pak Ilman nggak enak, mau nggak mau dimasukin kan, habis dipesenin begitu. Nah itu artinya ada istilahnya waktu itu, kalau di situ, kalau di perusahaan ataupun di pemerintahan itu ada namanya lelang jabatan ya. Ya, lelang jabatan. Ketika udah ada lelang jabatan, maka ada istilah apa lagi tuh? Bagi-bagi jabatan gitu kan. Nah, yang dilelang gitu kan. Kalau namanya dilelang kan akhirnya bagi-bagi jabatan akhirnya begitu kan. Kan saya lagi marak begitu kan, untuk bilang ini benar lagi umum begitu. Karena itu, Pak, akhirnya apa yang terjadi? Lolos dia. Padahal tidak masuk kualifikasi, tidak masuk kriteria seorang karyawan yang pas gitu loh. Apa yang terjadi? Kualitas, Pak. Maka jangan heran ketika
sebuah institusi, sebuah perusahaan, sebuah lembaga apapun bentuknya, ketika di dalamnya ada orang ataupun orang-orangnya itu ada orang-orang yang tidak memiliki kapasitas yang memadai dalam hal mengemban sebuah amanah atau jabatan, maka yang terjadi itu tadi disebutkan di dalam tadi jabatan. Sehingga apa yang terjadi? Maka nggak aneh ada penyelewengan keuangan, ada penyelewengan jabatan dan lain sebagainya yang sering kita jumpai, terjadinya korupsi dan lain sebagainya. Nah ini Pak, ini Pak. Nah kemudian, adapun seandainya seorang pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya dengan amanah, maka baginya pahala yang besar. Rasulullah SAW bersabda, ya kan, dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, pekerja yang amanah yang telah menunaikan yang diperintahkan kepadanya sebaik-baiknya, maka ia termasuk orang yang bersedekah. Tuh, pahalanya bersedekah, Pak. Pahala sedekah. Kalau udah baik, udah bagus, kerjaan-kerjaan udah tuntas, itu ada pahalanya. Ditambah pahalanya bersedekah. Bukan hanya jihad fisabilillah kan begitu. Kita kerja di luar kan begitu, Pak. Pahalanya itu sama seperti kita jihad gitu, fisabilillah, tapi ketika hasilnya itu baik, maka pahalanya kata Rasulullah sama saja seperti dia bersedekah. Gitu. Kemudian yang ketiga, kita 3 aja ya. Ini banyak, ada 5 dan 6, saya mau sampai 3 aja. Nanti bisa disambung lagi. Jadi enak gitu kan. Yang ketiga yaitu rahasia, bentuk-bentuk amanah. Yang pertama titipan, kedua jabatan, yang ketiga adalah rahasia. Nah, ini rahasia juga adalah bentuk-bentuk amanah nih, ya. Yang mencakup berbagai hal yang terjadi pada manusia dan yang dikatakan dalam sebuah perkumpulan. Rahasia adalah amanah yang tidak boleh diketahui kecuali oleh orang yang berhak. Dari Abu Darda berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendengar omongan dari seseorang dan ia tidak disukai hal itu, ya, disebarkan, maka itu adalah amanah, ya, walaupun ia tidak meminta disembunyikan, ya. Jadi kalau misalnya nih Pak, contoh lagi nih, saya pengen cerita nih ceritanya sama Pak Opik. Pak Opik, saya mau cerita nih gitu kan. Apaan gitu kan. Ya, tapi ini rahasia ya. Jangan cerita-cerita. Kenapa? Gitu. Pak, saya agak kurang puas nih bilang gitu dengan kinerjanya Pak Aan nih bilang gitu. Kenapa emang Pak Aan nih orangnya susah dibilangin misal gitu kan. Kalau saya bilang begini dia melenceng ke sana. Kadang-kadang juga nggak mudeng gitu. Kan capek juga Pak gini kan. Padahal ini kita harus gini-gini. Nah, ini kan rahasia nih sebetulnya, nggak boleh membuka aib gitu kan dalam konteks kejelekan seseorang gitu kan. Oh, buruk-buruknya boleh kan, kita boleh menceritakan keburukan, tapi kalau keburukan seseorang dan itu merupakan rahasia, jangan dijelek-jelekin, jangan diceritain. Tapi ini rahasia Pak, jangan diceritain, kita berdua aja. Oh gitu ya, iya deh gitu kan. Nah, kita nggak tahu kapasitas saya ngomong sama Pak Opik nih orang yang seperti apa gitu kan. Pak Opik cerita sama istrinya ceritain gitu kan, 1, 2 gitu kan sama istrinya. Istrinya juga bilang sama Mah, tapi jangan cerita-cerita ya, ini rahasia gitu. Gitu. Nah, kalau udah kayak gini kan jadinya bukan rahasia umum gitu. Jadi tadinya rahasia cuman karena diceritain sama orang yang boleh dibilang belum bisa menjaga itu, akhirnya bocor semuanya Pak. Nah,
Jadi ini penting itu ya, menjaga kerahasiaan gitu. Jadi tidak boleh sembarangan kita menceritakan sesuatu, apalagi keburukan gitu kan, karena bisa berdampak itu tadi ya kan, fitnah dan lain sebagainya, atau mungkin tidak jadi sesuatu hubungan yang baik gitu kan, karena tidak langsung bicara sama orang, malah ceritain gitu ke orang lain. Padahal ketika kita bisa langsung ke orangnya, langsung menceritakan bagaimana ya Pak ya begini, itu jauh lebih baik gitu loh, daripada kita ngomongin keburukan A ya kan, kemudian A melempar ke B, B kemudian lempar ke D, ke E dan lain sebagainya. Wah, bocor semuanya itu Pak. Kalau di dunia intelijen nggak lulus tuh katanya gitu. Intelijen kan keep silent gitu loh, apapun nggak usah cerita, cukup saya aja Pak. Ya mendingan begitu gitu kan, nggak usah diceritain yang lain-lain gitu ya kan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, bila seseorang laki-laki mengatakan sesuatu kemudian berpaling kepadanya, maka ia adalah amanah ya kan. Majelis-majelis juga merupakan amanah loh, bila yang disebut di dalamnya tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun juga dikatakan di dalamnya hal yang buruk, maka majelis itu tidak memiliki kehormatan. Nah, ini kita nih ngobrol nih Pak. Ya kan, ketika kita ya seorang ustadz ya kan memberikan kajian, ceramah ya kan, dalam majelis itu ya memberikan nasihat Pak, memberikan tausiah gitu, kan hal yang baik gitu kan, memberi motivasi, mengajak kebaikan ya kan. Tapi kalau di dalamnya itu ngejelek-jelekin umat yang lain gitu kan, kelompok yang lain gitu kan, menyebut apalagi dan lain sebagainya gitu, wah menghina dan lain sebagainya, itu majelis nggak punya kehormatan Pak, itu Pak. Jadi sampai seperti itu gitu, menjaga kehormatan saudaranya ya kan. Jadi disebutkan seperti itu. Termasuk dalam hal ini adalah hal khusus yang terjadi antara suami dan istri. Tuh, ya. Telah tidak boleh salah seorang dari mereka menyebarkannya. Ya. Karena itu adalah termasuk jenis amanah yang paling penting yang harus dijaga. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara amanah yang paling besar adalah suami istri yang saling bergaul kemudian menyebarkan rahasianya. Maka menyebarkan rahasia-rahasia itu ini adalah pengkhianatan yang paling besar terhadap amanah. Diriwayatkan dari Asma binti Yazid, ketika ia bersama Rasulullah SAW dan duduk bersamanya para lelaki dan wanita, beliau bersabda, terkadang laki-laki yang mengatakan apa yang ia perbuat dengan istrinya, dan perempuan yang menceritakan apa yang dikerjakan dengan suaminya. Maka orang-orang diam, dan aku berkata, wahai Rasulullah SAW, demi Allah, sesungguhnya mereka melakukan itu. Maka beliau bersabda, jangan kalian lakukan hal itu, karena sesungguhnya hal itu seperti setan laki-laki yang bertemu dengan setan perempuan di jalan, kemudian menyetubuhinya dan orang-orang melihat mereka. Nah itu. Jadi rahasia yang paling utama itu diantaranya antara hubungan suami dan istri. Jadi jangan sekali-sekali kita kadang-kadang iseng bercanda gitu kan sama temen ya, bablas, wah gue malam lah habis ini loh, wah begini, diceritain tuh detail, saking bangganya dia perkasa mungkin ya gak, secara fisik misal gitu, nggak boleh Pak gitu. Sama istri juga gitu, bercanda niatnya nggak boleh, meskipun ini bercanda. Jangan Pak, ini iya enggak, Pak Aris mah diem aja dia mah. Kagak ngapa-ngapa, diem dia, malah mau nambah kalau dia mah. Itu Pak. Jadi ya ini bagian yang
perlu kita perlu kita pahami gitu kan. Ya, saya dulu waktu belum paham juga berpikir ini bagian diskusi atau apa gitu. Tapi kadang kalau udah masuk ke ranah bercanda udah nggak bagus lagi gitu kan. Ternyata itu akhlak. Balik lagi ya, itu tadi akhlak. Bukan hanya amanah, itu akhlak itu ada termasuk amanah ya kan, amanah. Nah, jadi seperti itu ya. Baik, udah jam 6 ya, alhamdulillah gitu kan, nggak terasa ya. Mungkin barangkali itu dulu gitu kan yang saya bisa sampaikan gitu kan. Nanti mungkin barangkali dalam waktu kesempatan yang lain kita sambung lagi gitu kan, apa itu amanah dan bagaimana bentuk-bentuk amanah. Namun sekali lagi saya mengingatkan saya pribadi, diri saya sendiri bahwa seorang mukmin, seorang muslim yang baik itu adalah seorang muslim atau seorang mukmin yang mampu menjaga amanah, mampu menjaga kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita apapun itu, ya kan? Karena apa? Karena orang mukmin yang amanah akan dicintai Allah, akan dicintai Rasulullah, dan juga disukai oleh orang-orang sekelilingnya, ya Pak. Jadi dampaknya itu adalah ketika kita bisa menunaikan amanah dan tanggung jawab dengan baik, maka keberkahan, kesejahteraan menaungi orang-orang yang ada di sekitarnya. Gitu loh. Ketika kita menjadi seorang ketua RT yang baik, ketua RT yang penuh dengan perhatian kepada warganya, mengayomi lingkungannya, maka lingkungannya itu merasakan manfaat dari beliau ketika ia menjabat seorang RT. Ketika kita diamanahkan menjadi ketua DKM misalnya, ya kan, dia mampu merealisasikan gitu kan, ya kan, manfaat dari kepemimpinannya, maka yang dirasakan adalah umat sekelilingnya. Gitu. Ketika ia menjadi seorang gubernur apalagi gitu, menteri, bahkan presiden, ketika ia menjalankan amanah yang luar biasa ini, maka yang dirasakan manfaatnya luar biasa Pak, kesejahteraan, ya kan, kehidupan yang lebih baik gitu kan. Oleh karena apa? Oleh karena amanahnya itu dijalankan, gitu, faham ia. Makanya lagi-lagi kembali lagi gitu kan kepada kita. Makin banyak kita belajar, makin banyak kita mendapatkan banyak ilmu, ya kan? Ketika kita mendapatkan banyak ilmu pengetahuan, maka kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan, ya kan, di dalam mengemban misi kemanusiaan kita gitu sebagai seorang mukmin yang baik gitu. Mudah-mudahan ya kan, kita semua yang hadir di sini mampu merealisasikan apapun amanah yang kita berikan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena amanah ini kelak nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu atas apa yang kita kerjakan. Itu nggak akan meleset Pak. Sudah umur kamu, apa yang sudah kamu lakukan, usia kamu selama kamu hidup, ya kan begitu. Waktu masa sehat kamu, bagaimana kamu melakukan. Waktu kita lapang, rezeki kita itu dimanakan dibelanjakan kemana saja uang kita, begitu. Nah itu ada catatannya yang nggak akan pernah meleset di hadapan Allah. Taib, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.